Pola makan yang bisa bikin aku kurus itu yang jelas aku ngurangin makanan yang kalau dulu kalau lagi jalan kalau ada berhubungan anak kecil gendut gitu. Aku pernah nggak makan nasi, itu cuma makan sehari sekali ya, rasanya tuh yang BB-nya mungkin 80 ke atas, 90 ke atas, apalagi yang udah 100 ke atas. Udah, jangan ditambahin lagi. Hai, perkenalkan nama saya Tri Wijiningsih, umur saya 37 tahun, tinggi saya 155, berat sekarang 75 kilo, dan terberat saya pernah nginjak timbangan tuh di angka 142 kilo. Tapi nggak tahu itu beratnya paling terberat berapa, tapi saat aku injak 142 kilo itu tuh dalam keadaan aku sakit. Berarti mungkin bisa lebih kali ya, nggak tahu deh. Yang dirasain waktu berat 142 kilo itu kayaknya pikirannya itu udah maunya mati mulu. Bukan gimana maunya mati mulu. Ya orang sebentar-sebentar sakit. Sebentar-sebentar kakinya sakit. Pinggangnya tahu-tahu kecetit. Tahu-tahu dengkulnya nggak bisa jalan. Sering batuk, sering nyesek, sering pusing. Ya darah tingginya naik, kolesterolnya naik, asam uratnya naik, semuanya naik. Pokoknya yang gak enak tuh semua ada di aku dah kemarin tuh saat 142 kilo. Ya pokoknya yang dirasain benar-benar sangat berpenyakitan. Makanya yang dirasain tuh namanya penyakitan ya, pikirannya tuh ya Allah, daripada nyusahin orang, kalau mau dicabut, mau dikasih mati aja deh, jangan nyusahin suami gitu. Kasihan suami sama anak gitu kayaknya. Ngelihat kita cuman tiduran, seharian juga gawean paling dipegang cuma satu kerjaan gitu. Ya menderita deh kalau obesitas itu. Yang jelas alasannya karena pengen sehat. Kan gak enak kita nyusahin orang terus. Ya pengen sehat, ya pengen ngebahagiain suami dengan kita lebih fit, lebih nggak nyusahin lah. Anak juga lagi aku obesitas, nggak pernah kepegang, nggak pernah keurus, minta diurusin sama adek. Ya sekarang yang dia rasain ya sekarang ya lebih anaknya bisa aku ngomong, bisa bermain bersama, sama suami juga udah nggak pernah ke dokter lagi. Ya sama suami diajak pergi kemana-mana sekarang, ayo, capeknya udah nggak begitu capek banget. Satu hari kemana bisa 3 tempat, dari pagi sampai malam pun ya alhamdulillah malamnya masih nggak langsung pingsan gitu, enggak. Ya makanya lebih bermakna, lebih hidupnya tuh lebih berarti sekarang. Yang dirasain lebih percaya diri. Terus pakai baju juga udah bisa pantes, nggak daster mulu. Terus kalau jalan kemana-mana, tadinya aku sempat trauma juga kalau lagi jalan kemana tuh, kalau ada anak kecil aku takut dikatain. Kalau dulu kalau lagi jalan kalau ada berhubungan anak kecil, gendut gitu. Aku ya namanya aku ya alhamdulillah dikasih hati yang legowo, dikata-kata gitu aku nggak sakit hati. Tapi aku kadang menjaga perasaan suami, anak gitu dikatain. Mana pas kemarin aku lagi jalan ada anak kecil udah nggak bersuara. Ya alhamdulillah yang dirasain tadi itu hal sepele, tapi bagi aku ya terharu lah, bisa udah nggak ada yang ngatain, itu udah nggak ada yang ngebully. Terus juga yang sekarang yang dirasain ya anak ya tambah sayang, tambah ya dulu juga sayang, cuman dia sekarang lebih, bunda sekarang kurus, bunda sekarang ini bisa nemenin aku main gitu. Terus suami juga ya tambah sayang, ya, dulu juga sayang juga, sekarang tambah. Yang dirasain dulu tuh nggak bisa ya, pokoknya kalau baju itu cuma bisa pakai daster aja, mau ke pantai daster, mau ngaji daster, mau kondangan daster, kemana lagi? Mau ke time zone daster. Aku tuh sampai punya langganan di Jatinegara tuh toko Kencana ungu daster. Kalau ke sono kalau beli ya minimal selusin. Kalau udah selusin itu lemari coklat itu isinya bisa ada 4 lusin daster semua. Sekarang karena aku sudah kurusan. Oh my god. Wow.
Dasar itu aku kecilin juga nggak langsung dipres, nggak langsung kumatin. Kanan kirinya aku kasih pita doang, aku jadi diikat. Kata tukang permaknya, nanti takutnya Mbak gemuk lagi, katanya. Takutnya ntar hamil. Iya sih, kata bapak, presin aja Pak, Mbak, katanya. Ada yang aku presin, ada yang aku presin mati, ada yang masih longgar-longgar gitu. Tapi sekarang aku punya ide, aku beli gesper, jadi nggak perlu dikecilin. Kalau itu tinggal gesper, udah tinggal, karena gesper udah bisa masuk lubangnya. Kalau dulu boro-boro. Ya sekarang kemarin pakai jeans sudah bisa dikecilin. Lingkar perutnya kemarin diukur sama tukang permaknya kayak 37, berarti kalau 37 kali 2 berapa ya? Masa sekecil itu sih tahu deh bener. Ya sekarang udah bisa pakai celana jeans deh pokoknya. Keluar pakai leggingnya udah pede. Kalau dulu kan sesak kayaknya tuh di paha tuh kayak di perban apa? Di lakban gitu. Sekarang enak aja gitu pakai baju. Udah nggak gampang, kalau nggak gampang keringetan, nggak gampang gerah. Kalau dulu kalau enaknya tuh dasar doang, pokoknya dasarnya adem bahannya. Udah kalau pakai kemeja udah nggak bisa, nggak ada yang muat juga. Ya, sekarang ya sedikit-sedikit bajunya diperbarui, nggak langsung beli semua kan, duitnya jong. Saya butuh duit 1 triliun. Dikit-dikit dulu. Pola makan yang bisa bikin aku kurus itu yang jelas aku ngurangin makanan yang tinggi kalori. Yang tinggi kalori itu apa ya? Gorengan, ya santan, ya asin, ya yang lemak tidak sehat. Itu yang pola makan aku hindari. Kalau misalnya belum bisa dihindari banget, paling nggak dikurangin. Kalau pagi-pagi aku makannya protein sama buah. Misalnya kurma sama buah, semangka sama kurma, atau telur sama buah gitu. Ya, pokoknya sarapan itu protein dan buah. Cemilannya buah lagi, atau cemilannya bisa ubi. Terus makan siangnya tetap makan nasi, tapi nasinya sedikit. Kalau misalnya emang masih nasinya mau banyak, ya namanya kita mengurangi berat badan. Biasa 2 centong, 1 centong dulu, tapi aku sekarang udah bisa 3 sendok makan. Bahkan kadang-kadang kalau misalnya emang udah tahu nih anak mau makan, mau tahu nggak habis ya aku nggak pakai nasi, nungguin sisa anak aja dulu. Terus sayurnya dibanyakin, sayurnya juga jangan sayur santan, sayur tumisan, sayur bening, sayur sop. Tumisannya juga jangan terlalu banyak minyak. Terus protein, kalau bagi aku protein hewani wajib, udah ketang telur 2 biji. Kalau emang mau nambahnya ya di sayur atau di tahu tempe protein nabatinya. Terus kalau cemilan sorenya sama buah lagi atau ubi. Terus kalau makan malam udah bisa nggak pakai nasi. Jadi cuma sayuran sama protein aja. Ya kalau apa sih keseringannya sih nggak lapar, tapi kadang-kadang lapar juga ada. Ya kalau misalnya itu solusinya udah telur aja, telur rebus. Kalau nggak ada telur rebus apa males, ya kalau punya susu protein ya minum susu. Kalau misalnya nggak ada susu, nggak ada ya air putih aja udah. Diet ekstrim, kalau bagi aku diet ekstrim itu dulu yang nggak makan nasi, yang makan sehari sekali. Ya namanya dulu kita obesitas, ya makan sehari sekali itu udah kayak apa ya, udah kayak penjara, udah bisa makan gitu. Bagi aku itu ekstrim, makan cuma sehari sekali. Terus yang nggak makan nasi. Aku pernah nggak makan nasi, itu cuma makan sehari sekali ya, rasanya tuh badan kayak nggak bertenaga, malah kayak nggak bisa ngapa-ngapain, jadi lemperak-lemperak, kepalanya pusing. Ya terus itu yang dirasain itu jadinya ya malah kayak orang sakit jadinya kalau kita terlalu ngurangin makan banget. Jadi mendingan dietnya itu ya makannya yang seimbang, yang sering, tapi yang sehat, tapi jangan banyak-banyak. Itu yang aku terapin diet ya, nggak diet yang ngurangin makan banget tuh enggak, tetap makan kok. Dulu pernah pakai obat-obatan, terus yang dirasain itu ya badannya gemeter, keluar keringat dingin. Terus ya pernah sampai ya badannya bibir sampai biru begitu. Saya nggak tahu kenapa ada yang itu kok biru jadi kayak orang apa sih ya, kayak orang menggigil begitu. Ya belum, alhamdulillah belum pernah sampai ini sih, belum pernah sampai dibawa ke rumah sakit. Tapi dulu aku pernah sakit perut. Ya bilangnya dulu karena jamu-jamuan, padahal aku juga
lupa sih minum jamu apa, tapi yang mungkin namanya saking udah banyak obat yang masuk, kata dokternya ini kebanyakan minum jamu katanya. Jamu apa? Jamu mungkin jamu pelangsing ya. Iya kali aku bilang. Terus ya itu udah saya ke dokternya juga rada lama karena dulu aku sakit kan, berat badan besar. Aku tuh paling takut bawa ke rumah sakit soalnya dulu nggak bisa dimasukin infusan. Sama sampai kepala suster yang berpengalaman aja tuh ngimpus aku tuh di tangan nggak bisa, pindah ke sini, pindah ke telapak kaki, sampai pindah ke kepala, udah nggak bisa, sampai kayaknya kayak orang udah pasrah gitu loh. Pasrahnya karena aku nggak bisa dimasukin infusan, nggak ada yang bisa. Makanya kata aku, ya Allah kalau emang mau dikasih mati tuh jangan nyusahin saudara, keluarga, orang tua gitu loh. Mana nggak enak deh punya kayak obesitas itu, mendingan ya kita sekarang ya harus diet gitu, pelan-pelan dulu kalau nggak bisa langsung brek gitu. Gak usah pakai obat-obatan, yang alami aja, yang ngurangin makan yang tidak perlu, yang berlemak gitu, yang dikurangin. Gak usah pakai obat-obatan, dicoba dulu. Tahu Bodyfit dari YouTube. Tahu pertama kali mungkin saat itu emang lagi corona kali ya. Aku ngeliat tuh sepasang suami istri, kayaknya Ibu Julia lagi sit up gitu diituin bapak. Aku cuma ngeliat doang gitu. Yang ngeliat doang namanya ini ya, kataku namanya badan besar, bayangin olahraga aja tuh kayaknya ngeliat aja udah capek, lagi ngelakuin udah ngeliat aja. Terus pas ya tahu Bodyfit itu dari TV tuh. Terus aku coba sesekali ya, pengen, kan musiknya enak tuh Bodyfit, pengen goyang, tapi pas udah goyang kok capek. Jadi semaunya aja, paling cuma 5 menit, 10 menit, gitu-gitu aja. Ya baru intensnya ini senang tuh ya sekarang ini, dulu mah sebulan paling sekali, mending sebulan sekali, bisa 2 bulan sekali kali. Iya. Kan ceritanya saat itu baru punya HP. Terus aku ngeliat-liat ini nih, karena aku seneng lagunya Bodyfit, aku ini ngeklik Bodyfit, terus ada lomba itu, pendaftaran itu. Kata aku, wah ini ada lomba. Aku kalau lomba sih aku udah pasti kalah, karena udah pesimis duluan, pasti kalah. Orang yang paling besar. Cuman kata aku, hadiahnya susu ginian. Oh ya hadiah suplemen gitu deh. Gitu. Kata aku udah lama nih nggak beli obat-obatan, nggak beli susu-susuan gitu selama diet. Aku juga pengen diet, tapi bingung dietnya gimana, caranya gimana, dari mana. Terus karena itu ada challenge, aku daftar, bilang sama Ade, Dek, ini gue mau ikut ini nih lomba ini, gimana caranya? Sama Ade didaftarin. Pas udah didaftarin tuh aku cuman ngarahnya, oh ini yang juara 3 lomba nge-tag story, hadiahnya ini, juara 1 ini. Udah aku yang lomba bener-bener pasti kalah dah. Jadi aku ngarah yang di itu aja, nge-tag aja. Gimana caranya tuh aku harus nge-tag tuh harus menang. Karena aku mau minta dapat susunya itu. Ya alhamdulillah, ternyata menang. Pemenang juara story di Instagram, yang sering nge-post story di Instagram dan tag Bodyfit. Di sini ada Kak Amelia Love dengan total story 927 story. Makanya pas dibilang pemenangnya Amelia Love, nama gue ya, iya bener. Ternyata nggak sia-sia. Challenge-nya turun 6 kilo. Gitu aja pas aku tahu turun 6 kilo, selama ini aku baby tuh nggak pernah turun. Kalau turun sekilo mungkin pernah ya, bagi aku nggak ada artinya turun sekilo. Ini 6 kilo loh, kok bisa ya turun 6 kilo, gue udah gede loh. Kalau sebulan 6 kilo aja udah banyak ibarat. Mana pas udah kelar challenge 6 kilo, oh berarti emang cuman olahraga dan makan ya bisa turun 6 kilo. Ya udah kelar challenge itu coba diinin lagi, coba diterusin lagi kali aja bener turun. Ya ternyata ya lebih di program, lebih challenge lagi ya, menjanjikan hasil. Ternyata bisa. Iya ternyata bisa kalau dicoba. Joinnya dari part 1, lanjut part 2, part 3, part 4. Pokoknya sampai selama Bodyfit menyelenggarakan part 100 aku mau ikut terus. Biar nggak mau kembali lagi ke BB 100 plus dah. Sampai saat ini masih terus ikut di challenge terus.
Iya. Yang pengen aku sampaikan buat teman-teman di rumah yang BB-nya mungkin 80 ke atas, 90 ke atas, apalagi yang udah 100 ke atas, udah jangan ditambahin lagi. Yang sekarang BB kita udah terberat sekarang ini, langsung aja diet. Jangan nunggu-nunggu, jangan nunda-nunda. Pokoknya dicoba dulu, nggak bisa menghilangkan makanan favorit kita, dikurangin dulu. Karena apa? Kalau kita terus kebablasan, tambah kegedean lagi, tambah susah lagi, tambah pesimis lagi hidup kita, tertambah ya pokoknya kalau udah tambah gede tuh udah tambah ribet lagi. Otak udah buntu, udah pasrah, udah tinggal lillahi ta'ala aja dah. Pokoknya hidup, pikiran udah mati, hidup aja dah. Kalau sekarang udah nggak pikiran mati. Sekarang kan pikiran ajal tetap ada ajalnya. Tapi sekarang udah lebih pesimis, lebih optimis. Udah nggak mikir ini lagi. Sakit juga alhamdulillah dari semenjak udah turun berat badan, ya pusing ada tapi bisa dihitung. Ini aku ikut body fit udah mau jalan 8 bulan. Alhamdulillah kayaknya belum pernah ke Yakri 8 bulan itu. Paling pusing aja aku nggak minum obat. Ya baru berapa hari aja sih pusing nih, nggak tahu kenapa. Nggak punya duit kali ya. Pinjam dulu 100. Tapi aslinya sih alhamdulillah 8 bulan loh nggak berobat. Sampai kita tuh udah sama Yakri aja udah CS banget. Kalau aku sampai kangen kadang ke Yakri nganterin anak doang kali, apa nganterin suami. Alhamdulillah bukan aku gitu yang sakit. Ya pokoknya sekarang ya pesan-pesan buat Dede pesan buat teman-teman yang obesitas, terutama untuk keluarga aku, ponakan aku, kakakku, ayo dicoba diet. Jangan nunggu-nunggu lagi. Semangat. Kalau emang awal-awal kalian lemas, ya emang itu prosesnya. Aku juga dulu begitu kok, lemas, lunglai, tapi kan semua proses. Nanti dari situ badan lama-lama kuat, udah nggak kaget. Ya pokoknya tetap semangat, jangan putus asa, jangan nyerah. Kalau emang kita pengen kurus berat badan, ya pokoknya jangan putus asa, terus lanjutkan. Kalau emang bosan, istirahat 1 hari aja. Bosan istirahatnya bukan istirahat belak-belakan. Ya kalau emang bosan makanan diet, ini dulu lah, boleh makan-makan kesukaan, tapi jangan lost control. Besoknya lanjut lagi. Ya pokoknya tetap semangat ya buat keluarga aku khususnya yang gede-gede. Ayo harus kayak aku. Kayak aku tuh bukan kayak aku langsing. Kalau langsing sih bagi aku udah bonus lah ya. Sehat, itu tuh sehat. Aku tuh pengen ngajak seluruh orang-orang yang gemuk itu biar kita tuh terlepas dari kejompoan. Biar kita tuh lebih bugar, lebih fit, biar kayak Pak Bagus dan Bu Julia. Fit dan bugar terus. Dah itu aja. Terima kasih teman-teman. Pokoknya kalian harus terus semangat buat dia aja ya. Dadah.